Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Selamat bertemu kembali di kelas kimia dengan Bu Net. Di kelas 10 kalian sudah mempelajari larutan elektrolit dan non-elektrolit, bukan? Mari kita ingat kembali apa itu larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Mengapa larutan elektrolit ini dapat mengantarkan arus listrik? Karena di dalam larutan elektrolit terdapat ion-ion yang bebas bergerak yang berasal dari proses ionisasi zat yang dilarutkan. Sedangkan larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Karena di dalam larutannya tidak terdapat ion-ion yang bebas bergerak. Artinya, zat yang kita larutkan tidak mengalami proses ionisasi. Air murni merupakan zat non-elektrolit. Dari hasil percobaan dulu di kelas 10, kalian mendapatkan bahwa air murni itu tidak elektrolit, artinya tidak bisa mengantarkan arus. Sebenarnya air murni merupakan larutan elektrolit yang sangat lemah. Tidak terdeteksi waktu kalian melakukan percobaan di kelas 10 karena kita menggunakan alat yang sangat sederhana. Jadi dengan alat yang lebih akurat, kita akan mendapatkan bahwa air murni merupakan zat elektrolit yang sangat lemah. Artinya memiliki daya hantar, hanya saja daya hantarnya lemah. Berarti air murni mengalami reaksi ionisasi. Menurut reaksi, H2O liquid terion membentuk kesetimbangan, menghasilkan H+ dan OH-. Karena reaksinya adalah reaksi kesetimbangan, tentu reaksi ini memiliki tetapan kesetimbangan, yaitu K sama dengan H+ kali OH- per H2O. Nah, di sini kalian ingat ini adalah sistem heterogen, di mana wujud zatnya ada liquid dan ada aqua. Zat yang berwujud liquid ini tidak dimunculkan di dalam rumus tetapan kesetimbangan. Jadi, K kali konsentrasi H2O sama dengan H+ kali OH-. Karena H2O ini konsentrasinya tetap, ini tidak dimunculkan, sehingga ini dilambangkan atau diganti lambangnya menjadi Kw. Ya. Jadi Kw sama dengan H+ kali konsentrasi OH-. Ingat ya, Kw ini berarti tetapan kesetimbangan air. Jadi W ini water, diambil dari sini. Jadi Kw sama dengan H+ kali OH-. Pada suhu 25 derajat Celcius 1 atm, harga konstanta air adalah 1 kali 10 pangkat min 14. Jadi H+, konsentrasi H+ kali konsentrasi OH- sama dengan 1 kali 10 pangkat min 14. Kalau kita lihat dari reaksi ionisasinya, konsentrasi H+ dan OH- ini memiliki koefisien sama-sama 1. Berarti perbandingan konsentrasi H+ dan OH- adalah 1:1. Artinya dalam air murni konsentrasi ion H+ sama dengan konsentrasi ion OH-. Sehingga konsentrasi H+ sama dengan konsentrasi OH- sama dengan 1 kali 10 pangkat min 7. Apa yang akan terjadi jika ke dalam air murni ditambahkan asam atau basa? Mari kita lihat hasil percobaan berikut. Ini adalah tabel hasil percobaan pengujian sifat larutan menggunakan lakmus. Ada 3 buah tabung reaksi yang berisi air murni dengan jumlah atau volume yang sama. Untuk tabung 1 tetap berisi air murni, tabung kedua air murninya ditambahkan dengan HCl, sedangkan tabung 3 ditambahkan dengan natrium hidroksida. Kemudian sifat larutan diuji menggunakan lakmus. Untuk tabung 1, lakmus merah tetap berwarna merah, lakmus biru tetap berwarna biru. Berarti di sini sifat larutan tabung 1 atau sifat air murni adalah netral. Ingat kembali, kalau lakmus merahnya tetap merah, lakmus birunya tetap biru, berarti larutan bersifat netral. Sedangkan tabung 2, lakmus merahnya tetap merah, lakmus biru berubah menjadi merah. Berarti larutan itu bersifat asam. Sedangkan pada tabung 3, lakmus merah berubah menjadi biru, lakmus biru tetap biru. Berarti larutan pada tabung 3 bersifat basa. Nah, sekarang mari kita lihat mengapa larutan pada tabung 1 bersifat netral. Tabung 1 isinya adalah air murni.
Air murni terion menghasilkan H+ tambah OH-. Berarti dalam tabung 1 ada H+ ion pembawa sifat asam dan ion OH- pembawa sifat basa. Mengapa hasilnya netral? Karena konsentrasi H+ dan konsentrasi ion OH- dalam larutan tabung 1 adalah sama, sehingga tidak muncul sifat asam, tidak muncul sifat basa, yang ada adalah sifat netral. Sedangkan pada tabung 2, isinya adalah air murni, jadi air terion menjadi H+ tambah OH-, kemudian ditambahkan dengan HCl. Jadi HCl-nya terion menjadi H+ tambah Cl-. Berarti ada pertambahan konsentrasi H+ ke dalam sistem kesetimbangan air yang berasal dari hasil ionisasi HCl. Akibatnya konsentrasi H+ dalam larutan menjadi bertambah. Nah, ingat konsep pergeseran kesetimbangan. Apabila konsentrasi salah satu komponen dalam sistem kesetimbangan diperbesar, maka sistem atau reaksi kesetimbangan akan bergeser dari arah yang diperbesar. Berarti kesetimbangan ini akan bergerak atau reaksi akan berlangsung dari kanan ke kiri. Akibatnya yang di sebelah kanan berkurang, yang di kiri bertambah. Jadi konsentrasi OH- dalam sistem kesetimbangan jumlahnya akan semakin kecil. Berarti mengapa larutan di sini bersifat asam? Karena konsentrasi ion OH-nya lebih kecil dari konsentrasi ion H+. Nah, untuk larutan pada tabung 3, isinya adalah air dan NaOH. Air H2O ini terion menghasilkan H+ tambah OH-. Sedangkan NaOH ini terion membentuk Na+ tambah OH-. Berarti ada pertambahan konsentrasi OH- ke dalam sistem kesetimbangan yang berasal dari hasil ionisasi NaOH. Jadi konsentrasi ini ditambah, berarti sistem akan bergeser dari kanan ke kiri. Akibatnya konsentrasi H+ makin kecil. Jadi di dalam sistem atau di dalam tabung 3 ada ion H+, ada ion OH-, tapi ion H+-nya lebih kecil dari ion OH-nya. Itu makanya larutannya bersifat basa. Jadi dari data tadi dapat kita simpulkan bahwa dalam larutan yang mengandung air atau yang menggunakan pelarut air, hasil kali konsentrasi ion H+ dengan ion OH- ini harganya akan sama dengan Kw atau konstanta air, di mana harganya pada suhu 25 derajat Celcius tekanan 1 atm, Kw ini harganya adalah 1 kali 10 pangkat min 14. Yang kedua, larutan akan bersifat netral apabila konsentrasi ion H+ dalam larutan sama dengan konsentrasi ion OH- yang ada dalam larutan. Berikut, larutan dikatakan bersifat asam atau larutan akan bersifat asam apabila konsentrasi ion H+ dalam larutan lebih besar dari konsentrasi ion OH- dalam larutan. Sedangkan larutan akan bersifat basa apabila konsentrasi ion H+-nya lebih kecil dari konsentrasi ion OH-nya. Bagaimana, bisa dipahami bukan? Jadi yang harus kalian ingat, walaupun larutan itu bersifat asam, yang menyebabkan sifat asamnya adalah ion H+, di dalamnya tetap ada ion OH-, tapi jumlahnya kecil. Begitu juga dengan larutan yang bersifat basa. Ion pembawa sifat basanya adalah ion OH-, tapi bukan berarti ion H+-nya tidak ada di dalam. Ada, tapi jumlahnya kecil. Oke, cukup sampai di sini. Semoga penjelasan Ibu bermanfaat bagi kalian. Terima kasih, sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.